Kula nuwun sedulur semua, dimanapun panjenengan berada dan kapanpun panjenengan nonton video ini, semoga panjenengan semua selalu diberikan keselamatan, kesehatan, rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, dan semoga semua makhluk berbahagia. Baik, untuk kali ini saya ingin mengambil topik tentang pikiran. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah, karena Allah menganugerahkan pikiran pada manusia, sehingga manusia disebut sebagai makhluk paling sempurna. Dan kekuatan pikiran itu adalah luar biasa. Jadi mari kita pahami cara kerja pikiran itu. Yang pertama, pikiran itu adalah bekerja pada saat ini saja, atau present, atau sekarang. Jadi kalau masa lampau, masa depan, itu adalah hal yang sudah tidak ada dalam kenyataan, tapi masih kita pikirkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pikiran hanya bisa bekerja dalam satu hal. Nah, kalau kita memikirkan banyak hal dalam satu tempo waktu, maka akan membebani pikiran, sehingga kita menjadi kelelahan. Jadi dalam satu waktu, pikiran hanya bekerja dalam satu hal. Kemudian, pikiran itu mengeluarkan elektromagnetik ketika bekerja. Gelombang elektromagnetik. Jadi apa yang kita pikirkan itu akan terpancar keluar, dikirimkan ke semesta. Nah, kemudian pikiran lebih suka dengan yang imajinasi, bukan yang eksak, bukan yang pasti. Maka dari itu, untuk keseimbangan pikiran, kita mengolah keduanya. Yang pasti juga kita olah, yang imajinatif juga kita olah. Ibarat kalau kita ingin mencari bagaimana cara pikiran kita bekerja, ibarat kita punya handphone baru. Handphone baru itu pasti kita otak-atik bagaimana cara handphone itu bisa bekerja sehingga berguna bagi kita. Sama saja dengan pikiran juga seperti itu. Kita juga harus mengolahnya sehingga menjadi kekuatan yang luar biasa dan berguna bagi kita. Karena pikiran itu adalah alat buat kita yang harus kita kontrol, sehingga kita tidak dikuasai oleh pikiran itu sendiri. Lalu pikiran terbagi menjadi dua, yaitu pikiran sadar saat kita sadar terbangun, dan pikiran saat kita tertidur. Pikiran sadar sering disebut consciousness, saat sadar. Sedangkan pikiran bawah sadar itu adalah subconsciousness. Disadari atau tidak, kehidupan kita yang berjalan ini tergantung oleh subconsciousness atau alam bawah sadar kita. 90% yang terjadi dalam kehidupan kita adalah pikiran bawah sadar kita. Kenapa bisa begitu? Karena begini. Pikiran sadar itu bertugas menerima informasi dari panca indera kita. Setelah menerima informasi dari semua panca indera kita, lalu pikiran itu akan menyampaikan kepada pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar ini akan membandingkan dengan apa yang sudah ada dalam sel memori pikiran itu.
Kalau misalnya tidak sesuai dengan apa yang ada di memori itu akan dibuang. Tapi kalau sesuai akan disimpan. Jadi coba panjenengan bayangkan dari sejak panjenengan lahir sampai umur sekian, pikiran bawah sadar itu menyimpan semua memori. Kehidupan panjenengan. Jadi jangan heran ketika kadang kita ingin berpikir, saya ingin makan bakso, simpelnya. Tapi di dalam hati kadang-kadang, jangan bakso, enggak enak. Enaknya nasi goreng. Karena apa? Bisa kejadian seperti itu. Karena subconsciousness panjenengan, alam bawah sadar panjenengan, menyimpan rasa yang paling enak adalah nasi goreng. Jadi itu akan timbul terus. Menjadi pembanding. Nah, dari sini bisa kita rangkum bahwa pikiran itu bekerja ketika ada perbandingan, membandingkan. Nah, setelah itu baru dikirimkan ke sel aktif kita semua, ke berbagai organ kita untuk melakukan action. Nah, di sini semoga kita pahami. Jadi, bagaimana kehidupan panjenengan seandainya panjenengan itu sekarang masih menderita, masih kekurangan, artinya ada yang salah dalam program sel alam bawah sadar panjenengan. Nah, itu harus di reinstall ulang. Karena itu software panjenengan yang harusnya bisa panjenengan gunakan untuk kebaikan di masa kehidupan ini. Begitu, dulu semua, semoga paham tentang cara otak atau pikiran kita bekerja, sehingga kalau kita sudah paham, kita bisa memperbaikinya. Kalau punya banyak kekurangan atau kalau punya kelebihan bisa meningkatkan lagi, karena betul-betul pikiran ini adalah maha dahsyat kekuatannya, dan yang membentuk kita seperti sekarang ini adalah pikiran. Jadi semoga panjenengan bisa mengambil manfaat dari video saya ini, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dukung terus channel ini supaya dapat berkembang. Dan bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan Rahayu.